Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kami percaya tangan kami dipegang teguh oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami membuka hati kami, kami membuka telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, berbicaralah atas setiap kami, ajar kami mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan putusan hukuman terhadap Yehuda. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Yeremia pasal 38 sampai 40, Mazmur pasal 74 dan Mazmur pasal 79. Tema pada hari ini berfokus pada Yeremia 39 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu Saudara-saudari silakan membacanya terlebih dahulu dan dapat mengikutinya. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi Tuhan yang diutus kepada bangsa Yehuda untuk memperingatkan bangsa Yehuda akan dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia sudah sangat jelas dan sudah berulang kali disampaikan, yaitu jika bangsa Yehuda tidak bertobat, maka Tuhan akan mengirim Raja Babel yaitu Nebukadnezar untuk menghancurkan kota Yerusalem dan membawa bangsa Yehuda sebagai tawanan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya dalam Yeremia 20 ayat 4 sampai 5, Yeremia 21 ayat 4 sampai 7 dan Yeremia 25 ayat 9 sampai 11. Bahkan Yeremia sendiri sesungguhnya telah menyampaikan firman Tuhan tersebut selama 23 tahun sejak pemerintahan Raja Yosia. Tetapi ternyata bangsa Yehuda tidak mau mendengarkan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 25 ayat 3. Akhirnya hari kehancuran Yerusalem pun datang juga. Orang-orang Kasdim atau Babel
datang dan membakar seluruh kota Yerusalem dan bahkan merobohkan tembok-tembok kota tersebut. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia benar-benar terjadi. Hampir seluruh rakyat Yerusalem ditawan dan dibawa ke pembuangan di Babel. Hanya sebagian kecil rakyat saja, yaitu rakyat-rakyat miskin, orang-orang yang sebelumnya menyerahkan diri kepada Raja Babel, dan para pekerja yang dibiarkan tinggal di kota Yerusalem. Justru pada saat kota Yerusalem ini dihancurkan oleh bangsa Babel, mereka yang selama ini adalah orang-orang yang miskin dan tidak mempunyai harta, justru mendapatkan kebun-kebun anggur dan ladang-ladang untuk dikelola. Ini merupakan penggenapan dari firman Tuhan dalam 1 Samuel 2 ayat 8 yang mengatakan bahwa Tuhan akan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Bagaimana dengan nasib Yeremia yang telah menyuarakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Yehuda? Walaupun pada zaman raja-raja Yehuda yang lalim Yeremia hampir saja mati, tetapi justru pada saat keruntuhan Yerusalem, Nabi Yeremia mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Perintah untuk menyelamatkan Yeremia bukan datang dari kepala pasukan Babel, melainkan datang langsung dari Raja Babel sendiri, yaitu Nebukadnezar. Bayangkan, seorang Raja Babel yang tidak mengenal Tuhan justru memerintahkan agar Yeremia diselamatkan. Itu hanya mungkin terjadi dengan campur tangan Tuhan semata. Bahkan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa Nebukadnezar meminta agar kepala pasukannya untuk melakukan apa yang Yeremia minta. Yeremia yang semasa hidupnya dulu nyaris mati karena menyampaikan firman Tuhan, kali ini justru hidupnya diselamatkan dan bahkan diberi perlakuan khusus oleh Raja Babel. Yeremia yang dahulu ditahan di rumah penjagaan justru dilepaskan oleh orang-orang Babel. Tak tanggung-tanggung, orang yang melepaskan Yeremia adalah orang-orang penting di pemerintahan Babel, yaitu kepala pasukan pengawal, kepala istana, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel. Akhirnya, Yeremia pun diperbolehkan untuk tetap tinggal di Yerusalem bersama dengan rakyat. Yeremia yang menyampaikan suara Tuhan mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Ia mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari Raja Babel. Ia bahkan diizinkan untuk tinggal di Yerusalem, bandingkan dengan orang-orang lainnya, yang terutama orang-orang kaya dan keluarga kerajaan, termasuk para imam, yang justru ditawan dan dibuang ke Babel. Yeremia mendapatkan kesempatan untuk tetap tinggal di Yerusalem. Bagi orang Yehuda, Yerusalem merupakan simbol kehadiran Allah, sehingga sampai dengan saat sekarang pun bangsa Yahudi yang merupakan keturunan bangsa Yehuda tetap meratapi Yerusalem yang hingga sekarang ini masih belum menjadi milik mereka seutuhnya. Hal ini merupakan pelajaran penting tentang His glorious decision, yaitu segala keputusan Allah hanyalah bagi kemuliaannya. Allah dapat memakai siapa saja demi mencapai tujuannya. Yang pertama, Allah memakai bangsa Babel untuk menghukum bangsa Yehuda. Dalam ayat 1-10 menceritakan tentang nubuatan Allah bagi bangsa Yehuda yang digenapi ketika Allah memakai kerajaan Babel, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar untuk menghukum bangsa Yehuda yang menolak pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Lalu yang kedua, Allah memakai Raja Babel untuk menyelamatkan Nabi Yeremia. Dalam ayat 11-14, ketika bangsa Yehuda dibawa ke dalam pembuangan, Yeremia mendapat hak istimewa dari Raja Babel, Nebukadnezar. Melalui perantaraan Nebuzaradan, Yeremia dibebaskan, bahkan setiap permintaan Yeremia harus dilakukan. Allah memakai Raja Babel, sosok yang jahat dan kejam, bukan untuk menghukumnya, namun untuk menyatakan pemeliharaan Allah bagi hambanya. Lalu yang ketiga, Allah memakai Yeremia untuk memberitakan kelepasan bagi Ebed-Melek. Pada ayat 15-18, Allah berkenan melepaskan seseorang bernama Ebed-Melek, sida-sida di istana Raja Zedekia yang berasal dari Ethiopia. Pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 38, diceritakan bahwa Ebed-Melek, seorang yang menolong Yeremia ketika ditangkap dan dimasukkan ke dalam
perigi oleh para pemuka bangsa Yehuda. Tentu bukan karena perbuatan baik Ebed-Melek kepada Yeremia sehingga Allah mau melepaskannya. Tetapi pada ayat 18 dikatakan bahwa Ebed-Melek percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan memakai Yeremia yang pernah ditolong Ebed-Melek memberikan janji kelepasan baginya. Kisah hari ini mengajarkan tentang pemahaman bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup ini Tuhan berdaulat di atasnya. Oleh sebab Dia, Tuhan yang berdaulat, marilah kita memberikan diri sungguh-sungguh untuk dipakai bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkaulah yang berdaulat atas kami. Biarlah Tuhan firman ini merema di kehidupan kami dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap apapun yang kami lakukan biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami untuk hari ini, sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.